Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi ya dengan saya. Kali ini saya akan mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang budidaya bekicot. Tapi sebelumnya yang baru bergabung atau yang baru melihat channel saya ini, silahkan ikuti video-video saya yang sebelumnya. Sudah saya rangkum di playlist, silahkan klik di atas ini. Kalian tinggal pilih-pilih atau ditonton semua, itu lebih bagus untuk pedoman budidaya bekicot ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama datang dari Khairul Amin 687. Dikasih sabun nanti dimakan apa enggak, Kang? Oke, terima kasih Bang Khairul, pertanyaan yang bagus. Oh gini Bang, nanti yang dikasih sabun yang di atas ya, yang di atas kira-kira tingginya jangan sampai semeter, setengah meter aja, jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti si bekicot itu tidak kemana-mana ya, jadi ada batasannya sabun itu. Nanti kalau ketinggian, nanti bekicot lama-lama itu kalau sudah nempel itu lama-lama jatuh karena tingkat kerekatannya sudah berkurang dan dia jatuh. Nah, kalau jatuhnya berbenturan dengan bekicot yang lain, nanti mengakibatkan si cangkang itu pecah, otomatis bekicot itu mati. Gitu Bang, jadi bekicot itu tidak memakannya kan. Ketika mau melewati garis sabun itu, dia cuma mencium baunya, tidak memakannya. Dia cuma mencium dan dia respon, dan dia langsung menyembunyikan wajahnya atau hidungnya yang kena sabun itu. Jadi cuma belum sampai sentuhan, dia sudah melindungi diri dan masuk ke dalam cangkang. Otomatis kalau pas naik dia berdekatan dengan sabun itu, dia langsung respon, langsung menyembunyikan wajahnya karena baunya itu. Nah, itu otomatis si bekicot itu kan masuk ke dalam cangkang, otomatis jatuh ke bawah. Jadi kalau memberi sabun jangan tinggi-tinggi, setengah meter aja udah cukup, jangan terlalu tinggi, nanti mengakibatkan si cangkang bekicot itu pecah. Itu Mas Khairul Amin, semoga jawaban saya bisa mencerahkan ya. Oke, langsung aja pertanyaan yang kedua dari Ageng Rianto. Mas, prospek kedepannya ternak bekicot apa masih menguntungkan? Oke Mas Agung, terima kasih pertanyaannya. Sangat prospek sekali Bang. Ya emang untuk saat ini, untuk pandemi ini sedikit agak beda dari yang biasanya, karena ya semua bisnis sekarang kan mengalami dampak dari COVID-19 ini. Jadi tetap kalau sudah pandemi ini beres atau selesai, itu prospek kedepannya semakin bagus. Sekarang kan populasi manusia kan lama-kelamaan itu kan semakin banyak, otomatis permintaan itu semakin banyak. Itu yang dari dalam negeri, belum yang nanti diekspor keluar. Jadi sangat prospek sekali untuk kedepannya. Apalagi kan sekarang sudah ada beberapa pabrik yang pengolahan bekicot untuk diekspor. Jadinya permintaan kan semakin tinggi juga. Kalau diekspor kan tentunya pengirimannya harus banyak. Misal ke negara Eropa atau dekat-dekat aja lah, diekspor ke Australia ya. Nah, untuk menyuplai bekicot itu di Australia, kita butuh beberapa ekor bekicot aja yang bisa dijual ke sana, belum yang ke negara-negara yang lain. Sekarang banyak pelaku-pelaku usaha yang
memanfaatkan bekecot itu untuk sate bekecot, kuliner sate bekecot itu ya, sate bekecot, rica bekecot. Yang tidak kalah bagusnya yaitu keripik bekecot. Nah, kalau keripik bekecot itu tahan lama karena sudah diolah dulu, jadinya awet. Itu Bang Ageng Rianto, semoga bisa mencerahkan ya jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Subamia Agung. Mau nanya Bang, kalau bekecot diambil lendirnya, apakah masih bisa hidup atau dipelihara? Dan pasarnya, apakah sudah ada pengepul di Indonesia? Terima kasih. Oke Bang Subamia Agung, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk lendirnya, kalau lendir diambil dengan cara gimana dulu Bang? Kalau yang cuma di luarnya ada lendir di luar, itu tidak akan mati. Jadi kan lendir itu juga ada manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit tertentu ya, misal gatal dan yang lain-lainnya masih ada, tapi saya kurang tahu. Yang saya tahu adalah penyakit gatal. Kalau yang diambil luarnya aja itu tidak menimbulkan mati, tidak menimbulkan kematian. Jadi masih bisa untuk diternak dan dipelihara. Dan untuk pemasarannya Mas, di Indonesia sudah ada banyak sekali, dan sudah ada juga yang go internasional, sudah ada. Dan pelaku-pelaku UMKM atau pelaku-pelaku usaha yang di perdesaan itu sudah memanfaatkan bekecot itu untuk kuliner ya Bang. Oke, itu Bang Subamia Agung, semoga bisa mencerahkan jawaban dari saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir datang dari Mas Gilang. Untuk mengatasi hama semut gimana ya Mas? Oke Mas Gilang, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada beberapa faktor Bang yang menyebabkan ada hama semut di dalam kandang bekecot. Yang pertama yaitu pemberian pakan. Kita harus melihat dulu kandang bekecot kita seperti gimana, yang di alam atau yang langsung kena sinar matahari, atau yang di dalam ruangan, atau yang pakai kandang seperti kandang ayam itu, box kandang ayam. Dan ada pula yang lain, tergantung gimana. Nah, maaf ini agak panjang ya Bang. Untuk yang liar, yang di alam kena paparan sinar matahari, kena hujan, itu jarang ada semut, biasanya jarang ya. Nah, tapi kalau yang ada di dalam ruangan, kita harus jeli ada sela-sela semutnya atau tidak. Dan kandang itu ketika kita diberi pembatasan sabun, di dalam kandang itu ada lubang enggak? Kalau tidak ada lubang dan di atas sudah kita pembatasi pakai sabun, itu semut tidak bakalan masuk karena juga melewati sabun itu dulu. Jadi semut juga tidak berani melewati sabun colek ya, itu Bang. Tapi kalau ada selah-selah yang lain atau ada lubang-lubang yang lain yang bisa semut untuk masuk, itu Mas Gilang harus menutup lubang-lubang itu dengan cara disingkirkan dulu semua, dipindahin dulu, dikosongkan kandangnya dan direhab lagi kandangnya. Kalau kandangnya sudah sudah permanen ya, diteliti lagi ada celah untuk masuk semut itu atau tidak. Kalau tidak, jadi sabunnya itu untuk pembatas supaya bekicot tidak keluar itu, sabun coleknya itu jangan sampai kering. Karena kan kering, semut bisa masuk ke dalam kandang itu tersebut.
Itu Bang, itu yang kandang tertutup di dalam ruangan ya. Kemudian kalau kandang box kan ada kakinya, itu ada kakinya berapa itu tergantung panjang, ukuran atau dan sebagainya, itu kan ada kakinya. Nah, kandang itu kakinya itu berilah seperti, kalau yang gampang pakai ember aja, ember dibelah jadi 2. Nah, dan yang di bawah kan yang 2, yang untuk di bawah ember itu dimasukkan ke dalam kakinya si kandang itu dan diberi air atau oli biar si semut itu tidak masuk ke dalam kandang, karena kan semutnya itu kan merayap melewati kaki-kaki kandang itu. Jadi kakinya diberi air, pembatasan air atau oli, itu Bang. Dan itu pula berlaku untuk kandang-kandang yang lain, tinggal porsinya atau tinggal model kandangnya gimana. Kemudian kalau pemberian makan ya, yang menimbulkan semut itu datang apa, kita harus perhatikan. Kalau kandang kita tidak rapat atau ada sela-sela semut, kalau bisa makanan si bekicot itu cuma dedaunan aja, jangan dicampur sama limbah rumah tangga. Itu pokoknya yang menimbulkan semut itu datang itu dihindari. Kalau kandangnya tidak diberi yang saya sarankan itu tadi, harus dihindari itu. Vegetarian aja yang aman dan tidak menimbulkan semut itu keluar. Tapi kalau kandangnya sudah diberi yang saya sarankan tadi, bebas kalian mau kasih makanan gimana, bebas, karena sudah aman terhindar dari hama semut. Karena kalau semut itu masuk ke dalam kandang si bekicot, kemungkinan bekicot itu akan mati. Entah gak tahu matinya gara-gara digigit atau gimana, saya kurang tahu. Karena saya sudah pernah mengalami dulu juga, banyak semut masuk, terutama semut yang gigit sakit itu loh. Itu ketika di dalam kandang banyak semutnya, itu juga banyak yang mati bekicotnya. Jadi ini hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya bekicot. Oke, itu Mas Gilang, semoga bisa mencerahkan. Oke, itu dulu jawaban dari saya. Semoga bisa mencerahkan semuanya ya. Tonton terus video-video dari saya yang sangat menginspirasi, sangat mengedukasi dan membuka wawasan Anda semua. Berjumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Tetap semangat dalam hal apa saja, tetap beramal apapun itu, dan salam sukses Indonesiaku. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.